Kali ini kita lanjut ke pertemuan kelima, masih bersama saya Vijen, yaitu sumber historis dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Action. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolute. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyelesaikan diri satu sama lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Menurut J.G. Steinby mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut KC, Weir menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok berikut. Yang pertama, struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Yang ketiga, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negara. A.H. Sturken menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang ketiga, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik dalam waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Yang keempat, suatu keinginan dengan mana berkembangnya kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Miriam Budiarjo 2003 mengungkapkan bahwa setiap undang-undang memuat ketentuan tentang yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang ketiga, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi adalah undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 4A, bab 5A, pasal 28A sampai pasal 29J. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab XF1 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Bagian B, argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang NRI 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi. Yang kedua, Konstitusi RIS 1949 27 Desember sampai 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Berikut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Terakhir, Undang-Undang Dasar NRI 1945 masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan tantangan yang sangat berat karena krisis ini tidak bisa diatasi. Akhirnya gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa tersebut dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan. Maka pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada era reformasi,
sekitar pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat seperti yang pertama mengamandemenkan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang kedua menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang NRI 1945 menjadi kebutuhan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis. 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama itu pada sidang umum MPR 1999, perubahan keduanya pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga perubahan ketiga ini pada sidang tahunan juga MPR 2001 dan sidang tahunan MPR 2002. Perubahan Undang-Undang NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau Founding Father Indonesia. Bagian C, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ada 3. Yang pertama, perubahan pertama Undang-Undang NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999, tanggalnya 14 sampai 21 Oktober. Perubahan kedua ini tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Yang ketiga, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Setelah disahkan perubahan keempat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pada sidang tahunan Undang-Undang 2000, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Sebagai hukum tertinggi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menduduki posisi paling tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang NRI 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena secara normatif, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka, jika ditemukan suatu norma dalam undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat melahirkan persoalan konstitusionalitas undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.